Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang sudah ada di Zoom. Di sini sudah ada Pak Dekan. Pak Dekan, kemudian ada Pak Cacul, nih Pak Kadep ITK, kemudian ada Pak Udi, Bu Nurul, tadi Pak Adit, kemudian ada dari KKP, ada juga teman kita dari Timor Leste, dan juga semuanya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, juga teman-teman dari KI. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Sigres Voice ngelamun sore-sore. Nah, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama beberapa instansi, di antaranya ada KKP, BRIN, International Blue Carbon Institute, kemudian World Resource Institute, IPB, UGM, Unhas, Unpad, Umrah, UNRI, dan Konservasi Indonesia. Dalam acara ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang berkembang terkait dengan ekosistem lamun dari berbagai aspek, dari aspek ekologi, aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan juga kebijakan. Nah, kemudian kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang mungkin sudah diagendakan setiap 1 bulan sekali ya. Ini sebagai bagian dari forum komunikasi kajian dari ekosistem lamun. Nah, perkenalkan, di sini saya Dea Fauzia Lestari, saya staf Departemen ITK FPIK IPB akan memandu dalam kegiatan diskusi dan juga sharing session Ocean Voice ngelamun sore-sore hari ini. Adapun acara ini akan dilaksanakan dengan beberapa agenda. Yang pertama nanti akan ada sambutan dari Bapak Dekan FPIK IPB, Prof. Ferdinand Yulianda. Kemudian akan ada sharing session karena hari ini bagiannya IPB, jadi nanti ada Ibu Adriani atau mungkin bisa disebut juga kalau kita nyebutnya Mbak Nani gitu ya. Nanti akan sharing 15 sampai 20 menit terkait dengan ngelamun sore-sore ini. Dan juga akan ada sesi diskusi yang harapannya nanti kita semua bisa sharing gitu ya mengenai apa saja kegiatannya, kemudian isu-isu yang berkembang sekarang gitu. Nah, walaupun acaranya kita ngelamun, tapi jangan sampai ngelamun gitu ya. Tetap stay tune karena nanti ada door prize ataupun ada giveaway yang akan diberikan kepada peserta yang hadir pada hari ini. Nah, tidak panjang lebar, kita langsung saja kepada Pak Dekan. Mungkin Pak Dekan mohon untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata dan juga sambutan untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Kepada Pak Dekan, Prof. Ferdinand Yulianda, kami persilahkan. Ya, baik Mbak Dea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Departemen ITK Dr. Samsul Agus Bahri serta para stakeholder yang mitra yang terlibat di dalam acara webinar ini. Ada beberapa saya kira mulai dari BRIN, ada Unhas, Unpad, Umrah ini. Kemudian juga Konservasi Indonesia dan stakeholder lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sigras Voice ini saya appreciate sekali ya karena Sigras ini hampir terpinggirkan oleh kita ya daripada salah satu potensi sumber daya pesisir kita yang sebenarnya menjadi hal yang utama di dalam penyusunan ekosistem pesisir ya. Bahkan kalau bisa disandingkan dengan 3 ekosistem utama itu coral reef, mangrove dan seagrass ya. Selain daripada estuaria dan pesisir pantai ininya. Nah, 3 ekosistem inilah yang sebenarnya menjadi modal utama di dalam stimulus produksi perikanan kita di perairan pesisir karena memiliki fungsi ini sebagai spawning ground, nursery ground dan juga sebagai pelindung pantai yang saat ini mulai terancam ya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap keberadaan 3 ekosistem pesisir ini gini ya. Nah, khususnya untuk ekosistem lamun ini sangat ironis lagi ya dibandingkan dengan coral reef dan mangrove hampir terlupakan karena dari sisi komoditi tidak memberikan
manfaat langsung itu direct use ya bagi manusia ya, karena tidak bisa dikonsumsi dan juga tidak bisa diolah. Bahkan untuk makanan ternak pun juga menjadi hal yang masih diteliti karena dari segi kandungan glucose yang tinggi ini tidak mudah dicerna ini. Nah, sementara pemanfaatannya juga masih relatif rendah ya, meskipun di situ ada sektor supporting fisheries system yang juga bisa dikembangkan, budidaya dan juga marine ecotourism di sininya. Nah, tentu kajian yang lebih komprehensif dan holistik ini bisa membantu ya mengekspos seagrass lamun ini menjadi komoditi yang sangat penting ya di ekosistem pesisir ya, terutama bagi kita sebagai concern dan peduli terhadap sumber daya pesisir dan laut kita ini. Nah, mudah-mudahan melalui webinar ini bisa muncul ide-ide ataupun suatu strategi ya ininya yang bisa kita angkat menjadi isu nasional yang bisa dipertimbangkan nanti bagi pemerintah untuk bisa di follow up ya. Apakah itu dalam bentuk policy brief ataupun dalam bentuk regulasi ya, aturan ataupun program yang program aksi ya ininya. Jadi tidak hanya program-program yang sifatnya konsep yang tidak bisa direalisasikan. Terima kasih ini Departemen TK yang sudah menjadi host ini yang mempersiapkan ini dan juga kepada mitra dan stakeholder yang ya concern terhadap seagrass ini. Semoga kita melalui melamun-lamun sore ini juga bisa membangunkan orang yang tidur di kebijakan dan pengguna daripada ekosistem pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan. Iya. Waalaikumsalam Terutama Bu, warahmatullahi saya lupa punya Pak tokoh kita hari ini Bu Adriani sebagai salah satu narasumber ya. Untuk pemicu untuk diskusi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ini menarik sekali ya kita membangunkan yang tadi ya, yang tidur gitu. Jadi intinya bisa jadi spirit dan motivasi juga tadi terkait dengan apa namanya lamun gitu, belum masih termarginalkan atau belum banyak disentuh gitu ya. Nah ini juga sangat menarik, beda kalau misalkan kita berbicara terumbu karang, nah orang udah pada langsung on gitu. Nah kalau lamun itu bisa ditanya lamun apa ya lamun gitu. Nah harapannya betul Pak, kita dari kegiatan seperti ini bisa promote juga sekaligus memperkenalkan bagi memang pihak-pihak yang belum banyak terlibat atau mengerti terkait lamun ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi sharing session, mungkin kita foto bersama dulu ya. Tim host boleh bantu ya, dihitung kita foto bersama untuk Ya. mengabadikan hari ini. Ini yang pertama soalnya nih, jadi perlu Pak yang Mbak Susan ya, perlu diabadikan yang pertama ini. Betul, betul. Baik. Bapak Ibu yang lain, silakan bisa di open cam, kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini sudah ada 80 partisipan ini ya. Baik, sudah kami screenshot atau capture peserta yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bisa konsisten ya, karena nanti tidak hanya Seagrass Voice ataupun ngelamun sore-sore pertama ini, tapi nanti setiap bulan akan ada sesi-sesi lainnya gitu. Kita akan keliling nih mulai dari Bogor, nanti mungkin akan ke Umrah, kemudian ke UGM ya, ke Unpad. Nah, tadi juga saya lihat ada Mbak Citra nih dari UB ya, nanti kita keliling Indonesia ngelamun ini. Nah, baik, tidak panjang lebar, saya
persilahkan kepada Ibu Adriani atau Mbak Nani untuk bisa menyampaikan terkait dengan materi pada hari ini mengenai Exploring Seagrass Meadows for Green Capture Fisheries and Climate Action in Indonesia. Terima kasih Mbak Dea. Selamat sore. Karena tadi dibilangin anaknya Mbak Susan, ini bukan siang, ini udah masuk afternoon, jadi kita pakai sore. Terutama yang tadi sudah hadir dari wilayah Indonesia Timur, luar biasa sekali. Pasti di sana sudah sore dan udaranya udah jadi lebih nyaman. Semoga mataharinya cerah dan menarik. Mbak Dea, karena ini bentuknya apa namanya ngobrol ya sambil ngelamun sore-sore, mungkin ada baiknya sih kita nanti lebih interaktif kali ya. Mungkin ada istilah-istilah yang dalam bahasan ini mungkin agak kurang dipahami atau mungkin saya kurang sederhana menyampaikannya. Nanti boleh di fill in kayak gitu langsung aja. Kenapa? Karena tadi benar kata Pak Dekan, kita ingin menukil orang-orang agar lebih perhatian lagi kepada lamun dan apa namanya kita juga bisa mendorong lamun ini bisa jadi salah satu aksi terkait perubahan iklim di Indonesia atau bahkan menghijaukan apa namanya usaha perikanan yang dilakukan dari Aceh sampai Papua kayak gitu. Kita bisa lihat ke slide setelah ini, tapi di slide setelah ini lebih ke semacam lini masa ya atau timeline tentang hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh para pihak, terutama dari IPB. Jadi kalau misalnya kita pindah ke slide yang berikutnya, di situ bisa dilihat ternyata riset pertama kali lamun dilakukan di Indonesia dengan hasil observasi langsung di perairan Nusantara ini diterbitkan tahun 85. Ternyata pada tahun yang sama juga itu disertasi lamun itu ada di Indonesia. Itu disertasinya dari Bapak Malikusworo Hutomo, kemudian artikelnya itu hasil dari ekspedisi Snellius. Nah, tapi nggak lama setelah itu sebetulnya IPB juga sudah mulai untuk menggerakkan pemahaman dan juga mengenal tentang lamun melalui integrasi dalam pembelajaran kuliah dan juga praktek lapang. Jadi langsung difokuskan ke situ. Mahasiswa berarti khususnya yang tergabung di program studi ilmu dan teknologi kelautan atau bahkan mahasiswa inbound yang ke program studi ini ngambil mata kuliah tersebut, ngambil kredit tersebut, dan belajar mata kuliah ekologi laut tropis, pasti sudah mengenal tentang lamun. Sempat juga merasakan bagaimana cara mengidentifikasi lamun yang agak-agak menantang, kadang kelihatannya sama tapi ternyata beda dan seterusnya. Nah, itu sudah mulai di tahun 2002. Nah, kalau misalnya kita bicara seperti apa sih pengembangan penelitian, pengetahuan tentang lamun yang dihasilkan oleh kita semua, warga negara Republik Indonesia, maka hasil pivotal itu sangat penting sekali. Dari tahun 2007 itu ada Trismades Project yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari P2 OLIPI, dulu belum jadi BRIN, Pusat Penelitian Oceanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, itu pusatnya dilakukan di Bintan untuk konservasi lamun dan kebetulan di situ juga ada dugong di situ. Nah, kalau misalnya dari 2007 sampai seterusnya, di sini khususnya saya pribadi terlibat untuk melakukan riset oligodisiplin terkait dengan lamun itu. Dan di sini dengan riset tersebut, alhamdulillah berhasil menarik minat lebih banyak lagi mahasiswa atau peneliti muda untuk ngelamun bareng, gitu. Karena ternyata mulai sadar ngelamun itu lebih berat daripada survei di mangrove, apalagi survei di terumbu karang. Ternyata survei menyelam, mengamati ikan di terumbu karang atau mendata komunitas bentik di ekosistem terumbu karang itu jauh lebih mudah
daripada ngelamun. Risiko paling berat ngelamun itu adalah gosong dan kelaparan pada saat kondisinya jauh, pada saat setengah basah, setengah kering, semacam itu. Nah, di Indonesia lagi pada tahun 2017 melalui kolaborasi dari KKP, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, dan juga WWF Indonesia bersama LIPI dan juga IPB, ada aksi kolaboratif nasional untuk konservasi lamun, tapi dibarengi dengan aksi konservasi duyung. Dan ini selain aksi nasional tersebut, ada juga aksi pilot di 4 lokasi pilihan. Nah, 4 lokasi pilihannya, salah satunya menindaklanjuti hasil yang sudah dilakukan oleh senior-senior yang ada di LIPI, di Bintan, ditambah lagi dengan beberapa lokasi seperti Kota Waringin Barat, Toli-Toli, dan juga Alor. Nah, ada banyak hal yang bisa diperoleh dari sini untuk bisa refleksi bagaimana mengupayakan perlindungan lamun ke depan, atau bagaimana dikaitkan dengan perubahan iklim, dan seterusnya. Tapi yang penting itu terkait dengan fase setelah itu sampai sebelum 2023. Kenapa demikian? Karena ada transformasi akademik dan juga ternyata kontribusi hasil penelitian terkait dengan lamun tersebut di IPB sudah menghasilkan 1.200 dokumen terkait dengan lamun, khusus lamun. Dan itu tersimpan di repositori yang bisa diakses dengan mudah. Tapi yang lebih penting di periode waktu ini adalah ada kegiatan pengembangan learning path terkait dengan bagaimana lamun ini jadi salah satu kompetensi wajib, bisa mengidentifikasi dan juga bisa melakukan eksplorasi terkait dengan sumber daya lamun, itu terkait kompetensi wajib yang ada di program studi kelautan IPB, dan bahkan ada tambahan learning path. Tambahan learning path ini memfasilitasi mahasiswa untuk bisa jadi seorang wali data lamun. Maksudnya wali data lamun, kita tahu lamun datanya masih terserak dan banyak lokasi masih perlu dieksplorasi. Jadi program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang lolos screening tentunya untuk bisa melakukan survei di luar Pulau Jawa atau bahkan di sekitar Pulau Jawa dan berinteraksi sama masyarakat terkait dengan bagaimana pola pengelolaan lamun atau bagaimana interaksi masyarakat dengan lamun itu dilakukan. Hal lain lagi juga ada sejumlah inkubasi teknologi menuju AI, Artificial Intelligence, yang mendukung pemetaan lamun atau bahkan aksi-aksi yang terkait dengan pemanfaatan jasa ekosistem lamun. Nah, yang paling pivot buat tahun 2023 dan sampai sekarang. Kenapa 2023? Karena ada dokumen yang diterbitkan oleh IPCC versi yang ke-6. Di dalam dokumen tersebut, khusus yang bagian mitigasi, bab yang ketiga, itu disebut secara spesifik bagaimana ekosistem lamun dan juga rumput laut bisa berkontribusi untuk mendukung aksi mitigasi. Nah, beberapa bulan sebelumnya, Indonesia memutakhirkan komitmen nasionalnya melalui National Determined Contribution, ada updated NDC disebut di situ. Jadi Indonesia ingin memberikan sumbangsih yang lebih dalam upaya mereduksi emisi karbon dioksida. Kalau misalnya di dokumen NDC pertama kontribusi untuk mengurangi emisi itu hanya 29%, maka di updated MDC dinaikkan jadi 31,9%. Syaratnya kalau misalnya 31 ini itu usaha Indonesia secara mandiri, apabila ada bantuan dari luar negeri, maka emisi yang bisa direduksi bisa bertambah 2% jadi 43,20%. Nah, sebetulnya ini yang jadi hal yang perlu diketahui bersama. Kenapa sebetulnya di situ juga sudah ada arahan bagaimana long term strategy, LTS itu long term strategy yang digunakan untuk Indonesia kira-kira menuju net zero emission. Kita aktivitas apapun yang dilakukan oleh sekian ratus juta penduduk Indonesia di sektor ekonomi apapun, kita akan tetap bisa mempertahankan net zero, emisinya di ambang nol kayak gitu kan, di nol. Nah, tapi dengan aksi-aksi tersebut, dokumen ini
ternyata hasil evaluasinya di tahun 2030 emisi gas rumah kaca kita tetap akan naik dan puncaknya itu dicapai di tahun 2030 sebesar 1,24 gigaton karbon. Nah, itu yang sebetulnya lagi dicoba untuk jangan sampai mencapai nilai tersebut. Kenapa demikian? Karena di tahun 2024 baru saja beberapa bulan lalu seluruh dunia ini semakin tergugah untuk berkomitmen menyelaraskan kontribusi NDC-nya masing-masing untuk bisa ada di dalam jalur 1,5 derajat. Artinya, emisinya sebaiknya dipertahankan atau bahkan diturunkan dari sekian nilai emisi yang mereka peroleh tiap tahun. Jadi tiap tahun tiap negara di seluruh dunia itu harus melaporkan berapa emisi yang mereka hasilkan, kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu ke slide yang berikutnya. Tolong dipindah ke situ dan kita bisa lihat nih. Kalau misalnya kita lihat di gambar yang sisi sebelah kanan, maka dari tahun 1750 prediksi peningkatan emisi di seluruh dunia untuk tadi kita mau tetap komitmen di 1,5 derajat, di seluruh dunia tingkat emisinya diharapkan tetap dipertahan di bawah 10. Kontribusinya Indonesia itu ada di sekitar 1, sekian persen. Nah, di sini kalau misalnya dilihat lagi, ada beberapa negara emisinya memang sangat besar. Tapi kemudian ada beberapa negara saya ambil secara spesifik, Bahamas dan juga Sri Lanka. Walaupun Sri Lanka emisinya jauh lebih rendah, negaranya juga luasnya jauh lebih kecil, dua negara ini. Tapi kenapa dimasukkan di dalam perbandingan di sini? Karena dua negara tersebut merupakan negara yang sudah mencantumkan lamun di dalam komitmen NDC-nya. Nah, nanti mungkin kita akan lihat bagaimana mereka memasukkan ekosistem lamun ke dalam komitmen National Determined Contribution sebagai aksi iklim dari kedua negara tersebut. Nah, sebelum ke sana, coba kita lihat dulu angka yang ada di kiri bawah. Nah, berdasarkan akumulasi secara historis emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, yang dihasilkan oleh negara Indonesia sampai saat ini, sampai tahun 2023, itu secara kumulatif adalah 16,46 billion ton karbon atau miliar ton karbon. Nah, itu akumulasi dari sebelum Indonesia merdeka ya, berarti ya. Nah, ini dihasilkan dari apa saja? Kita bisa lihat di bagian atas itu ada sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap emisi tersebut. Dan mayoritas emisi tersebut berasal dari perubahan fungsi dan tata guna lahan, juga alih fungsi hutan. Karena di situ emisinya mencapai hampir 500 juta ton karbon. Nah, di bawah itu ada sektor-sektor yang lain. Indonesia sebagai negara berkembang, mulai banyak industri UMKM, maka penggunaan listrik dan juga sumber energi melonjak, dan itu kontribusi kedua untuk emisi dari Indonesia. Pertanian, transportasi, limbah, dan seterusnya kita bisa lihat semua di situ. Kalau saya secara umum kita cermati, sektor-sektor tadi tidak secara langsung terkait dengan ekosistem lamun atau kelautan sekalipun. Jadi bagaimana nih kita bisa memfollow up lebih lanjut kayak gitu. Nah, kalau dari sejauh ini kira-kira Mbak Dea bagian yang ada bagian yang perlu dijelaskan lebih lanjut atau kita lanjut dulu ke slide yang berikutnya? Menurut Mbak Dea gimana? Ya, boleh Bapak Ibu dan peserta yang hadir di sini, jika ada sesuatu yang mungkin bisa mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa melalui chat ataupun raise hand, karena biar diskusinya tadi ya dua arah. Tapi ini Mbak Nani menarik nih tadi mengenai apa saja yang menyumbang gitu ya. Ternyata tadi land use dan penggundulan ataupun perubahan lahan ini menjadi salah satu yang paling besar ya menyumbang emissionnya ya.
Benar sekali. Dan kalau kayak gini berarti kemungkinan Lamun itu salah satu yang terpengaruh terhadap ekosistem Lamun itu adalah perubahan lahan terutama di kawasan pesisir. Kayak itu. Jadi apabila ada perubahan lahan di kawasan pesisir, mungkin ada reklamasi dan sejenisnya, bisa jadi ada lamun hilang dan seterusnya. Nah, itu yang kita juga perlu identifikasi di mana saja lokasi-lokasinya. Ya, iya itu menarik Mbak karena kemarin dapat info dari Bu Nurul juga ternyata mungkin tahun ini katanya mau finalisasi peta distribusi Lamun Indonesia. Jadi mungkin itu juga bisa jadi database ataupun ya data gitu ya, data awal yang memang merepresentasikan semua area Lamun dan nanti ke depannya itu bisa jadi T0-nya Lamun Indonesia gitu ya. Nah, ini menarik juga nih Mbak. Mungkin bisa jadi salah satu apa namanya poin penting ya dalam Nah, benar, setuju sekali. Jadi pemantik. Jadi kalau kayak gitu, tapi karena informasi spasial ini, oh ada Mbak Susan langsung raise hand. Lanjut dulu. Oh ya, alhamdulillah kita lanjut dulu ya. Jadi di slide yang berikutnya, tolong kita pindah karena tadi Mbak Dia menyebutkan kata kunci peta gitu kan. Maka di sini kita bandingkan langsung sama Sri Lanka sama Bahamas. Bagaimana mereka berkomitmen, terutama Sri Lanka, untuk memproduksi peta nasional Lamun pada tahun 2022 dan kemudian memprioritaskan adaptasi untuk sektor pesisir dan laut. Sebetulnya prioritas adaptasi ini termasuk hal yang mirip, misi yang mirip dengan NDC updated-nya Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bandingkan berdasarkan statistik, maka jauh sekali ya perbandingan antara emisi dari Sri Lanka dengan Indonesia. Emisi Sri Lanka itu hanya 1,7 ton, Indonesia hampir 7 ton emisi per kapita per jumlah penduduk. Nah, di Bahama emisi per kapitanya tuh tinggi sekali, 7,4 ton per kapita. Tapi kenapa nilai tersebut sedemikian tinggi? Itu karena dipengaruhi oleh jumlah penduduknya yang jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Jadi di sini secara nggak langsung kita perlu bersyukur jumlah penduduk kita banyak, itu juga bisa jadi faktor pendorong untuk bagaimana kita mempertahankan emisi per kapita yang rendah. Nah, kalau misalnya dilihat berdasarkan kontribusi terhadap emisi global, karena kita membicarakan emisi ini berarti terkait planet bumi, dan di planet bumi ini ada sekian ratus negara, maka Indonesia kontribusinya ada hampir 2% terhadap global CO2 gas rumah kaca yang dihasilkan. Dua negara yang tadi, Sri Lanka dan Bahamas, secara berurutan 0,05 dan 0,01%, sangat sedikit. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan peluang atau potensi keberadaan Lamun berdasarkan panjang garis pantainya, kita nggak bisa bandingkan Indonesia sama dua negara tadi, karena 50 kali lipat garis pantai kita itu dibandingkan dua negara tadi, 54.000, Sri Lanka hanya 1.000, Bahamas ada 3. Tapi yang menarik dari Bahamas ini adalah dia ada di Karibia. Di dalam dokumen NDC terbarunya, dia mencantumkan bahwa ada aksi mitigasi spesifik di suatu lokasi dan estimasi gas rumah kaca yang akan diturunkan atau dimitigasi itu senilai 14 gigagram karbon dari Lamun, khusus dari Lamun. Jadi ternyata berdasarkan updated NDC tersebut dari 2022 sampai 2024 banyak sekali hasil-hasil riset yang mereka sudah produksi dan nanti kita bisa lihat contohnya. Tapi salah satu yang penting di sini adalah bahwa mirip dengan Sri Lanka, mereka juga sudah memastikan berapa hektar luas padang Lamun yang akan dilindungi dan akan direhabilitasi untuk memastikan upaya mitigasi tersebut dituntaskan. Tolong kita pindah ke slide berikutnya, Mas Radiksa, dan kita lihat sedikit tentang bagaimana sih proses mitigasi yang berlangsung di ekosistem Lamun. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita lihat slide di layar ini, maka poin utama terkait dengan Lamun sebagai vegetasi yang berbunga dan hidup sepenuhnya terendam di laut, dia akan bisa memindahkan atau menyerap
CO2. Jadi apabila poin 1 ini adalah dia akan menyerap karbon dioksida, jadi removal melalui fotosintesis, maka kita tahu umumnya penyimpanan dari hasil fotosintesis dalam bentuk biomasa. Biomasanya bisa ada di atas substrat, yang ada di daun, yang ada di seludang, maupun yang ada di rimpang, maupun yang ada di bawah substrat. Berarti di sini ada rimpang bawah dan akar. Jadi ada above ground and below ground biomass. Nah, selain dari ini ada juga karena lamun itu dia punya durasi, akan juga dia bisa layu apabila kondisi surut, dia sempat terpapar matahari atau proses fotosintesisnya terlalu intensif atau suhu dan seterusnya, daunnya bisa layu dan kemudian menguning dan dia akan jadi bahan organik yang terendapkan di dasar. Nah, ini dia akan jadi tumpukan bahan organik dan bisa nanti terakresi membentuk sedimen baru. Nah, pada dasarnya hal-hal yang berlangsung terkait dengan penyimpanan CO2 ke dalam biomasa ini belum semata-mata terkait dengan bagaimana lamun tidak mengemisi. Karena simpanan tadi sifatnya statis, sedangkan kalau kita mau bicara emisi, maka kita harus pertimbangkan bagaimana proses biogeokimia. Jadi kita akan lihat di sini kalau misalnya pada saat disimpan di biomasa, dan kemudian biomasa lamun yang di atas substrat, di helai-helai daun lamun, karena kondisi lamun keruh, atau mungkin ada banyak alga yang menempel, maka ada banyak biota epifit namanya. Dan kemudian biota epifit itu mengundang biota asosiasi seperti kerang, ikan, dan seterusnya. Dan kemudian proses-proses ini secara lambat laun mempromosikan adanya kalsium karbonat. Dan akumulasi kalsium karbonat yang ada di ekosistem lamun ini secara umum, pada dasarnya akan mengemisi karbon dioksida. Nah, jadi kalau misalnya hasil riset dari Fu et al. 2024 yang dilakukan di Bahama ini, ternyata kita bandingkan di bagian atas, emisinya itu 360 gram karbon per meter persegi per tahun. Tapi serapannya itu hanya 10 gram karbon per meter persegi per tahun. Nah, hal ini yang sebetulnya harus kita sikapi dengan hati-hati karena pada dasarnya secara langsung ekosistem lamun itu bukan karbon sink, tapi karbon emitter atau dia dan mirip dengan ekosistem terumbu karang yang dia mengemisi karbon. Nah, hasil serupa juga sudah sempat dilakukan oleh Prof. Daniel Murdiarso di perairan Gili Manuk. Dia mengamati ternyata di situ ekosistem lamun karena berasosiasi erat dengan ekosistem terumbu karang, walaupun tetap mendapatkan masukan bahan organik dari mangrove terkait allochthonous carbonate ini, dia akan berkontribusi penting untuk penstabilan substrat. Dan kemudian akresi substrat yang ada di ekosistem pesisir ini penting untuk menjaga kawasan pesisir dari bahaya sea level rise atau kenaikan muka air laut. Tapi pada dasarnya proses tersebut ternyata mengemisi karbon. Jadi dalam hal ini konsep utama yang harus kita sadari bersama adalah simpanan karbon yang ada di ekosistem lamun itu tidak sama dengan neraca karbon. Karena neraca karbon kita harus pertimbangkan seperti apa emisinya dan bagaimana uptake-nya. Kayak gitu. Nah, dari sini supaya agak lebih optimis karena kayaknya takut, wah jangan-jangan kita nggak punya nih, jangan kita nggak bisa nih, nggak boleh. Kita lihat ke slide berikutnya dulu, kita lihat hasil riset dari Indonesia seperti apa. Karena pada dasarnya seluruh dunia sudah sepakat, walaupun lamun itu hanya mengisi area 0, sekian persen dari wilayah pesisir, tetap dia punya potensi yang besar untuk carbon dioxide natural based removal. Nah, berdasarkan hal tersebut, Alongi 2015 sudah melakukan estimasi simpanan karbon untuk Indonesia dan itu
estimasinya sekitar 368 teragram karbon. Itu simpanan. Dan asumsi ini berdasarkan apa yang ada di biomasa atas substrat, nilainya 0,29 juta gram karbon per hektar, yang di bawah substrat 1,13, dan kemudian jangan lupa yang tersimpan di dalam sedimen substrat tadi juga ada jauh lebih banyak. Nah, nilai tadi bisa sampai sekian teragram karbon karena kita punya asumsi area lamunnya itu adalah 30.000 km persegi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mempertimbangkan hasil riset dari Bu Susi dan Pak Udi tahun 2022 tentang estimasi luasan lamun yang sudah diperbarui yang lebih optimis lah itu. Karena luas 30.000 itu kan waktu itu luas estimasi berdasarkan fungsi-fungsi probabilistik. Nah, di sini ada hasil riset menarik sekali dari Bapak Profesor Aan Wahyudi. Dia mengestimasi baseline emisi dari ekosistem lamun itu kira-kira berapa. Nah, di sini kita walaupun menilainya hanya berdasarkan emission factor, tapi paling tidak pendekatan ini bisa untuk dilakukan jadi baseline dan bisa jadi acuan untuk periode tahun tertentu karena ini dipublikasi tahun 2021. Nah, kalau misalnya kita geser lagi ke slide yang berikutnya, maka kita punya modal nih untuk ekosistem lamun Indonesia. Kalau tadi Bahamas cuma 3 spesies, ekosistem lamun Indonesia tuh ada 17 spesies. Banyak banget. Kemudian luas ekosistem lamun optimis banget itu lebih dari 50.000 km persegi. Tinggal kita verifikasi. Dan 17 spesies ini ada 2 jenis baru. Dari IPB ada namanya Mas Ferry, sebagian pasti pada kenal. Dia menghasilkan 2 spesies baru di sini, Halophila major dan Ruppia brevipedunculata. Namanya susah sekali. Jadi istilahnya bangga banget Indonesia punya Ruppia, walaupun pembuktiannya masih analisis genetik, kita ingin membuktikan secara spesimen nanti ke depan. Nah, dari sini kita upayakan apa sih aksi-aksi yang bisa dilakukan secara komunal, karena di sini banyak sekali kampus-kampus yang bergabung. Maka di 7 slide berikutnya boleh kita mulai dengan lebih runut. Kita bisa untuk mendukung pengelolaan ekosistem karbon biru pada saat pendataan secara in situ di lokasi-lokasi tertentu pasti basisnya poin. Walaupun kita mengamatinya berdasarkan suatu transek, tapi kalau misalnya kita bicara spasial, pasti dia sifatnya poin, karena kita akan lihat skala Indonesia. Tapi kita perlu pilah, dari 17 tadi, ternyata ada 13 yang merupakan lamun kecil. Dan 3 spesies itu adalah lamun besar. 2 spesies ini, 2 kategori lamun ini perlu kita pisah dan kita kategorikan secara khusus dalam pengelolaan karbon biru. Nah, setelah kita mengamati, maka di slide yang berikutnya, kita juga perlu untuk mengombinasikan dengan sejumlah data lingkungan. Baik data suhu, salinitas, dan seterusnya, tapi yang lebih penting lagi, karena kita ingin memanfaatkan teknologi yang lebih maju sekarang, artificial intelligence, usahakan kita juga punya hasil pengukuran nilai spektral. Bagaimana reflektansi atau pantulan dari daun-daun lamun atau komunitas lamun, dan ini ada hasil penelitian dari Mbak Nunung yang dilakukan di Pulau Tunda. Kita bisa mengidentifikasi bagaimana pola spektral lamun secara umum tuh ada di garis yang warna hitam. Dia ada di kisaran panjang gelombang puncak 500 sampai 600 nanometer. Tapi kalau misalnya kita pilah, maka N-halus sebagai lamun ukuran yang besar, dia memiliki pola spektral yang berbeda dengan lamun ukuran kecil. Itu tadi salah satu dasar kenapa dibutuhkan untuk kita mulai memilah lamun berdasarkan kategori ukuran. Di slide yang berikutnya, kita juga bisa pada saat melakukan pemantauan secara langsung, mengevaluasi kira-kira adakah potensi suatu area lamun jadi wilayah hotspot. Wilayah hotspot ini terkait dengan sejumlah herbivore atau mega herbivore seperti penyu dan dugong yang memamah lamun, dan kemudian dia akan mendukung bagaimana proses biogeokimia tadi berlangsung. Tapi yang lebih penting lagi,
ekosistem service atau jasa ekosistem, ada Bu Nurul pasti bahagia sekali nanti akan masuk. Bagaimana ekosistem service yang mendukung kehidupan masyarakat desa di sekitar Lamun tersebut berada. Jadi dalam hal ini akan sangat lebih baik apabila pendataannya dibasiskan pada skala desa. Karena dari sini kita bisa mendukung pengembangan program kampung iklim berbasis ekosistem Lamun ataupun perlindungannya ataupun pemanfaatannya. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara skala desa, kita akan naik sedikit skala subnasionalnya di kabupaten dan provinsi. Tapi tadi memanfaatkan hasil pemantauan langsung, dan di slide yang berikutnya kita bisa lihat bagaimana contoh dari penelitian Bang Cacul tahun 2019 bareng Yekan. Jadi di sini kita melakukan pengamatan secara langsung di beberapa puluh titik di sekitar Pulau Berau, Kabupaten Berau, dan kemudian ada pengamatan kualitas air dan juga dengan teknologi komputasi data high processing computer, kita mengkalkulasi, dibuat ekstrapolasi untuk skala provinsi. Dan di Provinsi Kalimantan Timur, dari sekian kabupaten ada di wilayah pesisir, berapa sih luas padang lamun yang ada di sana? Nah, di sini secara estimasi diperoleh nilai 16.737 hektar untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dan paling tidak, beberapa wilayah yang sepertinya diduga lamun itu tidak ada karena berhadapan langsung dengan sungai besar, ternyata di situ masih bisa terdapat lamun, tadi berkat adanya informasi tentang nilai spektral tadi. Dan dari hal ini juga kita bisa tahu, karena ini dikombinasi dengan teknologi remote sensing juga, kita bisa tahu wilayah mana, kabupaten mana yang punya proporsi luas lamun terbesar di provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Berau, dan yang terkecil itu ada di Kutai Timur. Nah, kalau misalnya kita tadi udah lihat bagaimana emisi yang ada di Lamun, dan kemudian kita juga sudah punya bayangan bahwa pemetaan Lamun itu semakin krusial, maka kita mulai perlu tahu ekosistem Lamun ini karena di dalam Perpres tahun 2023 yang dimandatkan untuk pengelolaan ekosistem karbon biru adalah KKP. Maka KKP ini juga perlu mempertimbangkan tidak hanya pemanfaatan lamun untuk mitigasi aksi perubahan iklim, tapi juga mempertimbangkan bagaimana emisi dari sektor perikanan. Nah, di slide yang berikutnya boleh kita lihat. Nah, tadi kita sudah sempat nengok sedikit ya, bagaimana sih 11 sektor sektor pembangunan yang mengemisi karbon dioksida. Dan kita bandingkan rencananya dengan Bahamas dan Sri Lanka yang udah punya misi khusus untuk melibatkan peran dari ekosistem lamun. Maka di sini kebutuhan besar dari Indonesia itu adalah bagaimana mengukur emisi dari aktivitas perikanan, khususnya perikanan tangkap. Nah, terkait dengan perikanan tangkap ini, karena kita udah punya 11 sektor yang sudah didefinisikan di sini, pada dasarnya hasil dari kajian ini diharapkan lebih mendukung berapa sih persentase emisi dari penggunaan kapal perikanan atau kapal penangkapan ikan dari emisi sektor transportasi yang nilainya 140,72 juta ton karbon. Nah, ini yang kemudian akan jadi acuan, oh inilah sektor perikanan tangkap ini kontribusinya sekian persen emisi. Dan kenapa ini penting untuk kita kaitkan dengan ekosistem lamun? Karena mayoritas kapal penangkap ikan itu merupakan kapal yang berukuran kecil, kurang dari 30 GT. Nah, dari sini ada juga hasil penelitian yang terkait dengan emisi dari operasional kapal longline ataupun pursein dari Pak Suryanto tahun 2024. Nah, secara bertahap, semoga ke depan KKP yang dapat mandat khusus untuk mengawal sektor kelautan bisa juga menambah sektor perikanan lain terkait dengan mungkin aquaculture atau pengolahan ikan dan seterusnya, dan ini pada dasarnya terkait dengan bagaimana proporsi ke sektor yang sudah kita hitung emisinya yang ada di sini, kayak gitu. Nah, terakhir
yang nggak boleh lupa dari mengupayakan pengukuran carbon storage itu adalah kita harus mulai mengembangkan MRV atau Monitoring, Reporting, Verification. Nah, publikasi Prof. Aan juga sudah mencantumkan gagasan apa yang penting dan mutlak dibutuhkan dari MRV Lamun. Bahwa yang pertama kita perlu tahu seberapa luas lamun yang ada di Indonesia dan apakah ada variasi spasial temporal dari lamun yang ada tersebut. Maka di sini harapannya teknologi penginderaan jauh bisa dimanfaatkan. Yang penting yang kedua terkait dengan data vegetasi, itu mutlak karena lamun di Indonesia tadi jenisnya banyak sekali, dan kemudian data karbon yang solid itu sangat dibutuhkan karena terkait dengan ada proses biogeokimia yang menentukan apakah suatu area itu jadi pengemit atau jadi penyerap. Kalau jadi pengemit berarti dia akan melepaskan karbon dioksida, kalau jadi penyerap berarti akan tersimpan. Lebih banyak yang terserap dibandingkan yang terlepas. Terakhir, jangan lupa hitung faktor emisinya untuk memastikan bagaimana reduksi emisi karbon dioksida bisa difasilitasi agar selaras dengan komitmen NDC, agar kita bisa membandingkan data kita dengan data negara lain, dan lebih valid atau lebih verified dengan proses yang telah ditetapkan di level global. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Mbak Dea sebagai pengampu acara. Baik, terima kasih Mbak Nani. Bapak Ibu masih on, Bapak Ibu? Atau lagi pada ngelamun nih? Baik, tadi menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nani. Tadi saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama itu mengenai national strategy ya, berkaitan dengan NDC gitu ya. Bagaimana status kita nih Indonesia tadi kan dibandingkan dengan beberapa negara yang memang sudah mencantumkan atau memasukkan lamun ke dalam NDC-nya. Kemudian juga tadi mengenai milestone ya, yang pertama itu milestone dulu tuh tadi awal bagaimana penelitian lamun ada. Ini juga sempat waktu itu Pak Wawan bercerita ada bahkan fotonya, mahal sekali tuh fotonya itu dengan para peneliti di ekspedisi Snellius tersebut dimulai melamun gitu ya, melakukan penelitian lamun. Kemudian tadi ada pendekatan spesies. Nah, ini juga menarik Mbak karena kadang kalau di lapangan tuh susah membedakan ini yang mana ya gitu. Apalagi tadi nambah lagi tuh ada beberapa spesies ternyata ada 17. Nah, selain itu juga kombinasi dengan teknologi ya, tadi ada teknologi remote sensing, kemudian juga oceanografi, itu juga data-data yang sangat diperlukan gitu ya dalam penelitian dan juga pengumpulan data mengenai lamun. Dan juga hotspot area ya, tadi pendekatan desa, kemudian kabupaten itu juga perlu ditentukan. Nah, dan yang terakhir tadi mengenai measurement reporting, verification itu juga menjadi poin. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita ingin mengetahui seberapa luasan lamun, ya artinya measurement-nya harus benar, kemudian juga terkini gitu ya. Bagaimana reportingnya agar data tersebut terkumpul secara terpusat, misalkan tadi KKP sebagai apa namanya yang memiliki mandat khusus gitu ya untuk data, dan juga tadi verification-nya apakah benar atau tidak. Nah, ini menjadi topik yang menarik, mungkin kita bisa mendapat apa namanya tanggapan ataupun ada hal yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Silakan. Bisa raise hand. Mungkin ada dari KKP, Bapak Ibu. Tadi ada Bapak siapa memberikan informasi mengenai Perpresnya nomor 98 tentang Kalau itu Mas Novi, Nah, ya Pak termasuk Novi, mana nih pengawal Pak Novi? karbon biru Pak, di KKP.
Silakan Pak, mana? Padahal Mas Novi harusnya jadi peneliti lebih keren pasti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ada yang harus dikorbankan sih. Iya, terima kasih kesempatannya, Mbak Moderator. Terima kasih untuk KI yang mengkoordinasi ini dan berbahagia bisa ketemu Bapak Ibu semua walaupun lewat Zoom ini. Semoga acaranya bisa sukses dan lanjut terus. Amin. Terima kasih kepada Mbak Nani yang sudah memulai seri ini gitu ya. Ya kalau saya sih meneliti itu lepas dari label-label fungsional Mbak Nani. Jadi we are what we do itu kan. We are what we do itu kan, itu aja. Kalau label-label peneliti, non peneliti itu hanya label saja, tapi we are what we do dan saya masih seperti yang dulu Mbak Nani. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin komentar dan respon, tapi ini sekedar untuk memperkaya, bukan maksud untuk apa-apa dan juga bisa menjadi bahan diskusi. Jadi mungkin yang pertama tadi yang mungkin yang dimaksud oleh Mbak Nani terkait source di ekosistem lamun itu lebih dari pengukuran di kolom airnya, gitu ya, di kolom airnya. Jadi memang kalau di kolom airnya itu pengukurannya agak beda. Kita perlu mengukur karbonat chemistry-nya ya, DIC, total alkalinity, pH, gitu ya. Yang lalu kita hubungkan dengan tekanan parsial CO2 di air dan di udara, alirannya akan naik atau turun. Betul. Dan kalau secara umum dengan perspektif itu Indonesia ini adalah source, ya, source CO2 ke atmosfer. Bukan karena itu jelek atau baik, memang karena karakteristik dari alamnya. Ya, laut yang dinilai sebagai sink itu adalah laut-laut yang dalam dan dingin gitu ya. Ya kalau di kita memang secara umum kalau kita berbicara ke ocean carbon bukan blue carbon, maka perairan Indonesia itu source. Itu sudah kami tulis di paper JGR di tahun 2015 ya. Kemudian kalau habitatnya sendiri, habitat lamun dan mangrove dan submars memang itu adalah habitat yang sink. Dalam arti kalau dia sehat ya, kalau dia sehat karena proses fotosintesis begitu ya. Di dalam IPCC wetland supplement juga kalau dia tergradasi dia adalah source. Sehingga sebetulnya makna project Blue Carbon itu sebenarnya untuk melindungi supaya ketika ekosistem Blue Carbon itu tetap menjadi sink maka harus sehat, harus ada gitu ya, harus dikembalikan kalau tadinya hilang seperti itu. Kemudian Mas Alongi itu memang menggunakan luasan yang prediktif 3.000 km persegi ya. Yang itu setelah kami tracking adalah yang Mas Alongi itu kan ya indah untuk kita kutip gitu ya karena Indonesia itu 17% dari cadangan karbon biru global begitu ya. Tetapi Mas Alongi itu menggunakan data 3.000 km persegi yang itu setelah kita tracking adalah berdasarkan perhitungan buffering dari pulau ya. Kita buffering ya, lamun ini biasanya hidup di 100 meter 200 dari pulau, kita buffering, nah itulah luasannya. Jadi itu tracking dan itu memang sedang kami update sebagai wali data geospasial lamun yang baru. Dan di Mas Along itu juga referensi yang digunakan pernah kami tracking reviewnya itu kebingungan ya, kebingungan secara teknis karena kami tidak bisa membedakan ini adalah total karbon atau ini karbon organik gitu. Ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Kemudian apakah ini kompresi coring sedimennya diukur atau tidak gitu. Kemudian apakah bulk density ya dari sampel sedimennya diukur tidak, itu kurang bisa tercerminkan secara utuh dari referensi-referensi yang dipakai Alongi. Sehingga pada waktu itu
kami mengsimulasi emisi lamun Indonesia itu pakai Tier 1. Kemudian tadi Mbak Nani sudah memperkaya kita dengan hal terkait dasar dari remote sensing, pola spektral daun lamun, yang itu diukur dengan spektroradiometer. Pada waktu saya dulu pernah main-main alat ini, betul kalau di level pengukuran lapangan, ditembak secara proximate sensing, ya. Proximate sensing itu penginderaan jarak dekat. Kalau remote sensing itu penginderaan jarak jauh. Kalau setelah proximate sensing memang terbedakan. Tapi begitu kita melihat data satelit, ya, bahkan di level data drone, spesies itu susah sekali dibedakan, kecuali hamparan yang monospesies. Sehingga memang pembedaan spesies ini masih menjadi tantangan. Tapi juga itu sebenarnya kita butuh enggak gitu ya, memetakan lamun di level spesies. Mungkin dari orang ekologi, biologi itu sangat perlu, tapi dari segi perspektif lain, spasial atau project karbon, mungkin kita lebih membutuhkan ke kelas persen cover, ya, karena lamun yang padat dengan lamun yang jarang itu kapasitas karbonnya berbeda, mungkin seperti itu. Kemudian ya KKP sebagai wali data, kalau estimasi dari buku status Padang Lamun Indonesia 2018 dan 2021 masih memakai merefer ke yang 2018, ring estimasi ring Padang Lamun Indonesia itu dari 800.000 hingga 1,8 juta hektar, ya, yang ada di buku itu gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai bahan diskusi nanti juga dan bahan kerjasama kita, diskusi kita. Beberapa hal yang studi lamun yang masih kita perlukan itu, karena lamun itu autochthonous itu sumber karbonnya tidak dari dirinya sendiri, berbeda dengan allochthonous, berbeda dengan mangrove yang autochthonous gitu ya, yang dari dirinya sendiri. Itu dalam konteks mempertahankan fungsi sing lamun ini, kita perlu melihat aliran karbon, penyuplai di ekosistem lamun. Karena tidak dari dirinya sendiri. Sehingga kalaupun itu nanti hal-hal perlindungan, konservasi, harus melindungi sumber karbon lamunnya itu. Kalau kita cuma ngutak-ngatik di lamunnya saja, maka karena itu allochthonous, maka ya tidak melindungi sumber karbon lamunnya yang dari luar. Nah, ini penelitian-penelitian seperti ini skala spasialnya sudah seascape, ya, tidak murni di habitat lamunnya. Kemudian satu hal yang penting terakhir, mohon maaf, ini di tataran implementasi project karbon itu hanya 3, project blue carbon itu hanya 3 aktivitasnya. Melindungi, menanam yang kedua, dan yang ketiga melindungi lingkungan perairannya. Jadi ini sudah ke skema sertifikasi karbon gitu ya, tapi aktivitasnya cuma itu. Dan kalau menanam kita perlu area potensi rehabilitasi, baik dari parameter biofisik, status lahan, pencemaran kah mungkin dan lain-lainnya. Ini yang perlu studi-studi lebih lanjut dan agak kurang enggak dua hal ini di level seascape dan di level potensi area rehabilitasi. Plus terakhir yang teknik menanamnya. Jadi kita pengen nanam lamun itu kayak orang sekarang nanam mangrove yang bisa pakai polybag beli gitu ya. Sehingga gampang, oh mau nanam lamun sekian, pesen di sini polybag sekian. Nah, itu perlu ke arah sana. Yang sekarang masih pakai metode yang vegetatif ya dan biji, tapi levelnya masih di eksperimental. Demikian Mbak Moderator dan teman-teman, terima kasih atas undangan dan inisiasi kegiatan ini. Semoga bisa terus berlanjut dan memperkaya perlamunan kita untuk melamun bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Novi dari KKP atas tadi ya pencerahan dan informasinya. Tadi menarik juga. Ternyata memang lamun tuh nggak
walaupun ada tapi harus tetap sehat juga gitu ya. Jadi kondisinya jangan cuman ada tapi harus sehat. Nah, ini menarik nih bagaimana lamun yang sehat itu gitu ya. Mungkin Mbak Nani bisa apa namanya menambahkan ataupun menanggapi dari yang tadi disampaikan sebelum saya bacakan ada beberapa pertanyaan di eh, chat ya, kolom chat. Oke, ya pada dasarnya memang masih serumpun ya. Jadi kenapa tadi pakai alungi karena dia yang paling banyak dipakai sih memang. Jadi dan ini kan dapat yang kasih disclaimer langsung dari wali datanya jadi semakin sah. Semoga semua jadi mencermati dengan demikian. Terus eh, apa namanya? Yang kedua sebetulnya jelas lebih seru tanda kutip kalau kita menggunakan angka yang tadi 800 sampai 1 juta hektar. Kenapa demikian? Itu akan bisa jadi misi bersama level nasional dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Untuk kita mencari, menggali, melamun bersama dan mendapatkan nilai tersebut karena ini emang butuh aksi bareng-bareng. Nah, ya, dan yang terakhir kan memang benar sekali, nggak mungkin kita nganggap Lamun itu terpisah, ya. Dan bahkan sebetulnya dengan adanya jejaring kawasan konservasi, orang-orang juga semakin tergerak untuk memahami bagaimana bentang alam laut itu ternyata kalau di Indonesia tuh menarik sekali, gitu, menarik banget. Karena terkait dengan hal tersebut, kita harus lihat tetap triangulasi dari 3 ekosistem pesisir tersebut, terumbu karang, mangrove, lamun, sebagai satu kesatuan untuk bisa menjalankan fungsi yang terkait dengan apakah aksi perubahan iklim ataupun perlindungan kawasan pesisir. Terima kasih banyak Mas Novi atas masukannya dan tanggapannya. Sami-sami mantap, Mbak Dr. Nani. Makasih. Mbak Nani ini sudah ada yang raise hand, ada Pak Abadi Tolib nih, kayaknya bapaknya tadi katanya lagi di Melbourne, Pak. Udah Silakan, malam Pak. tuh. Selamat malam, bukan Selamat malam sore. berarti ya. Ngelamun malam-malam berarti kalau ini ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abadi Talib. Dan sebetulnya saat ini saya sedang S3 di UI, Ilmu Lingkungan. Namun karena saya ambil program pendidikan jarak jauh, jadi kebetulan saya sedang bersama dengan keluarga, sedang ada kegiatan kontrak yang harus saya lakukan. Jadi saat ini saya sedang tinggal di Melbourne, Australia. Dan berkaitan dengan Padang Lamun sendiri, karena memang background saya sebetulnya S1 dan S2 saya itu manajemen. Jadi memang sama sekali nggak ada kaitannya dengan ilmu lingkungan. Dan saya sangat menarik sekali tadi mendengar dari pemaparan dari Ibu Adriani ya, bahwa memang saat ini penelitian yang saya akan lakukan adalah Padang Lamun. Jadi makanya kenapa hari ini saya ingin join bersama Bapak Ibu semuanya. Saya ingin tahu dengan background saya manajemen ini sebetulnya ada korelasinya nggak sih gitu, bahwa nanti penelitian Padang Lamun ini seperti apa. Karena sekilas kalau yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa ternyata di Australia sendiri Padang Lamun ini cukup sangat besar gitu. Jadi kalau saya lihat bahwa secara data ya, saya lihat bahwa Australia ini mempunyai padang lamun yang yang salah satu terbesar di dunia gitu. Dan mereka kalau saya perhatikan bahwa mereka mulai konservasi ini dari sekitar tahun 70-an. Nah, dengan latar belakang tersebut sepertinya wah menarik sekali jika penelitian saya kelak adalah berkaitan dengan padang lamun. Nah, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama mungkin kepada Ibu narasumber, kalau boleh saya nanti izin, boleh saya minta nomor kontaknya langsung, kira-kira nanti jika ada hal-hal yang saya ingin diskusikan, saya bisa reach out langsung dengan Ibu. Pertanyaannya tadi menarik sekali berkaitan dengan MRV ya, bahwa saya lihat data di Bappenas, data terbaru tahun 2023 Desember, bahwa baru 10% saja
padang lamun di Indonesia itu terverifikasi atau tervalidasi. Jadi artinya penyampaian dari tadi Bapak dari KKP, memang betul ada estimasi 1,8 juta padang lamun, namun yang baru tervalidasi. Arti yang dimaksud dengan validasi di sini adalah bahwa secara kesehatannya, bahwa secara kerapatannya, bahwa secara penyerapan karbonnya, mereka memang bisa menyerap dengan baik. Tapi boleh kita lihat bahwa 90% padang lamun itu tidak terverifikasi. Artinya saya nggak tahu apakah ini tugas kita sebagai peneliti ataupun tugas KKP, tentunya tidak juga, tentu ini berkaitan dengan tugas semua. Namun dengan hal ini artinya perlu kerja keras. Saya sebagai peneliti pun sangat tertarik. Oh iya, ternyata ada potensi besar bahwa nanti penelitian saya ini akan berdampak secara impactful, secara baik secara konservasi kepada masyarakat sekitar maupun kepada tadi NDC, ataupun lebih besarnya kalau penelitian saya nanti terhadap net zero emission gitu tahun 2060. Nah, itu pertanyaan yang pertama, bahwa apa cara agar kita ini bisa menerapkan MRV di Indonesia? Apakah regulasinya yang perlu kita perbaiki, ataukah memang kepedulian kita sebagai peneliti, ataukah masyarakat yang perlu kita edukasi? Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya mungkin akan ditujukan kepada KKP. Saat ini kita melihat bahwa seminar-seminar banyak dilakukan oleh KKP, termasuk edukasi-edukasi terhadap masyarakat pesisir. Namun nyatanya bahwa progres itu saya lihat masih sangat kecil terhadap kontribusi secara NDC maupun secara net zero emission. Nah, kira-kira langkah strategis apa yang akan KKP lakukan sehingga kami sebagai peneliti ini juga tidak kesulitan untuk mencari data. Saat ini saya sendiri ketika mau mencari data, khususnya mengenai sejarah, tadi kan Ibu bercerita mengenai sejarah, itu sangat kesulitan, apalagi data-data yang akan saya teliti ini di spesifikasi daerah, khususnya di Bali, itu cukup sulit. Karena sampai detik ini, saya masih bingung ketika saya mencari kepada NGO-NGO, itu sangat kesulitan konservasi di mana yang ada dilakukan di Bali. Tapi saya melihat datanya bahwa ternyata di Bali ada. Cuman untuk ke tahap penelitian sampai ke detail konservasi tersebut, ini sangat raw sekali. Jadi datanya sangat susah untuk diteliti. Nah, kira-kira strategi apa sehingga kami sebagai para peneliti, khususnya yang saat ini mungkin ya, ada penelitian nanti yang saya akan bisa kolaborasikan dengan university yang ada di sini seperti Monash University atau Melbourne University yang mereka mempunyai rank top 50 gitu kan in the world. Kira-kira kontribusi apa yang bisa saya berikan gitu sehingga data ini bisa juga mudah akan kami lakukan gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya, mohon nanti dijawab dengan seksama. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Mas. Mungkin Mbak Nani bisa tanggapi, Mbak? Baik, terima kasih Mas Abadi atas pertanyaannya, sekaligus juga dipanjatkan doa agar studinya lancar, karena yang S3 itu selalu butuh doa untuk studinya lancar dan lulus dengan baik. Curhat nih. Pengalaman Iya ya, dong. Mbak ya? Curhat. Nah, untuk MRV, pada dasarnya ini kan terkait dengan di Indonesia ini yang nanti akan melaporkan pasti harusnya cuma satu gitu kan. Nah, di kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, mungkin nanti bagian Mas Novi bisa tambahkan ya, apakah masih KLHK kan sudah tidak ada kayak gitu. Jadi SRN-nya yang kelola sebetulnya apakah masih Kementerian Kehutanan atau KLH, dan pada dasarnya kan apakah kita melaporkan ke SRN itu atau tidak. SRN, mohon maaf, itu adalah sistem registri nasional, baik untuk aksi adaptasi ataupun mitigasi. Namun kalau misalnya kita mau berangkat dulu ke akar rumput atau ke tataran paling rendah terkait dengan di mana lamun ini berada, maka saat ini sudah banyak portal data dikembangkan, dan pengembangan portal data ini sifatnya adalah data terbuka, jadi istilah sains terbuka.
Nah, ini yang kami kembangkan sebagai salah satu bentuk inkubasi bisnis ekonomi biru. Jadi istilahnya menyiapkan mahasiswa sebagai calon entrepreneur, sosiopreneur atau teknopreneur ke depan. Dan salah satu hal yang bisa mereka kontribusikan adalah bagaimana melakukan pemantauan kondisi ekosistem kayak gitu. Nah, tapi hasil dari pemantauan tersebut kalau hanya dituang dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk laporan saja bisa bermanfaat, tapi ada pihak-pihak yang membutuhkan data dasar yang sifat datanya adalah lokal. Dan terkait dengan hal tersebut, maka portal data yang sudah ada seperti si Grassplotter kalau untuk Lamun itu bisa digunakan. Nah, di sisi lain di IPB kemarin kami mengembangkan Ocean Knowledge Hub, tapi salah satu kendala dari seorang akademisi mencoba bergerak sebagai bergerak ke sektor usaha digital itu adalah kami nggak punya latar belakang pengusaha. Jadi saya pada saat menciptakan sistemnya ternyata ada kendala untuk kayak gimana itu harus maintenance, kita harus menyiapkan lagi orang secara bergulir untuk melanjutkan pengolahan web dan seterusnya. Hal-hal itu yang jadi pelajaran paling penting sekaligus juga ambisi untuk tetap menggerakkan komunitas yang mendorong sains terbuka, data terbuka ini bisa berkembang. Kenapa penting? Karena tadi sempat dilihat memang akan sulit kita mendata karbon Lamun berbasis spesies, tapi paling tidak kita perlu punya informasi di mana Lamun yang ukuran kecil dan ukuran besar tadi, karena tadi dari Mas Novi yang dari KKP dijelaskan bahwa kalau Lamun yang ukuran kecil pada saat dia memiliki kepadatan tertentu, maka simpanan karbonnya juga akan bisa spesifik berbeda dengan yang Lamun ukuran besar. Nah, itu yang jadi acuan. Tapi khusus yang Lamun ukuran kecil, tadi ada banyak jenis, terutama yang jenis Halophila. Dia kadang apabila ada di satu perairan dalam jumlah luas atau terhampar cukup luas, ada satu waktu mereka bisa hilang sama sekali di perairan yang sama, di lokasi yang sama. Terus kemudian apabila ada satu bibit benih Lamun berkecambah dari jenis yang sama dan Lamun berukuran kecil tersebut, karena dia memiliki strategi pertumbuhan gorila strategi istilahnya, dia bisa cepat pulih lagi di suatu tempat atau bahkan mengkolonisasi tempat yang baru. Berbeda dengan Lamun yang ukuran besar, strategi pertumbuhannya sifatnya falanks, jadi seperti pagar-pagar, dia akan cenderung tetap atau permanen ada di situ. Tapi karena dia tetap ada di situ, risikonya juga tetap ada apabila dia terdampak pembangunan pesisir atau bahkan mungkin terreklamasi. Jadi dia akan nggak cuman hilang, tapi dia akan mengemisi karbon lebih banyak karena simpanan sedimen Lamunnya lebih tebal dan lebih banyak di Lamun yang berukuran besar. Jadi harapannya hal yang pertama kita perlu lakukan adalah mencoba mengembangkan bagaimana komunitas yang bisa menggerakkan portal data terbuka, saling berbagi data, sehingga nanti KKP juga bisa dapat manfaat dari sejumlah data lokal yang dikumpulkan ini. Kayak gitu, itu untuk yang data. Kalau yang lain tadi sepertinya nanti saya bisa minta operator atau ya nanti saya bisa tulis di chat box. Terima kasih. Mbak Nani, berarti saya menangkap bahwa memang tadi ya, ketika misalkan sudah ada portal yang bisa mengakumulasi data, itu juga bisa berupa citizen science ya Mbak ya. Iya, Ketika benar sekali. orang-orang lokal, universitas, kemudian juga nanti misalkan NGO, nah itu berkontribusi terhadap portal tersebut sehingga update data itu selalu on, tapi memang mungkin harus ada filter kali ya Mbak ya, untuk mengapprove atau approval data yang di-update seperti itu. Nah, itu juga sangat menarik. Mungkin ada pertanyaan ini di chat Mbak Nani. Tadi terkait dengan negara ya,
selain Sri Lanka dan Bahama, apakah ada negara lain yang mencantumkan lamun di dalam target mitigasi? Kemudian tadi disebutkan bahwa lamun ini menjadi atau ekosistem lamun ini menjadi net emitter. Nah, apakah benar? Kemudian juga bagaimana apakah masih relevan lamun masuk ke dalam target mitigasi? Itu pertanyaan dari Mbak Susan. San. Wah, Mbak Susan. Kemudian Mbak biar sekaligus ya nanti mungkin Ada yang mirip ya? ya terkait dengan buku acuan ya. Buku acuan untuk identifikasi lamun ini saya lihat di sini mungkin ada dosen ataupun mahasiswa yang bertanya juga untuk apa namanya buku identifikasi lamun. Mungkin juga nanti dari Bapak dari Bapak Ibu dari Bapak BRIN. Ibu yang ada di Nah, peserta juga boleh jawab. boleh silahkan memberi informasi juga terkait dengan sumber-sumber yang bisa digunakan. Mungkin Oke, sebelumnya itu tadi ke pertanyaan Mbak Susan, Mbak Nani silahkan. Kalau Mbak Susan yang bertanya udah deg-degan saya. Yang pertama, kalau saya tidak salah ada 13 negara sudah spesifik mencantumkan lamun dalam updated NDC-nya. Nanti saya coba cek lagi negaranya apa saja. Saya hanya pilih Sri Lanka dan Bahamas karena apa namanya waktu yang cukup untuk saya baca dua itu aja. Terus pertanyaan yang kedua, Mbak Susan nggak usah khawatir. Kenapa demikian? Tadi sebenarnya secara nggak langsung Mas Novi udah nambahin jawaban untuk kita tetap optimis. Yang tadi dijelaskan itu mayoritas lamun yang ada di perairan dangkal dengan karakteristik pulau datar. Itu pertama. Indonesia banyak pulau berbukit. Artinya pada saat banyak pulau berbukit, dasar perairan yang bisa dihuni lamun pada saat mungkin rataan terumbunya cukup panjang terbentang, atau bahkan mungkin ada laguna-laguna dan kondisi perairannya bagus, atau mungkin perairan pesisirnya terkoneksi dengan perairan laut dalam, atau bahkan terhubung dengan sungai, justru banyak wilayah-wilayah yang seperti tadi, dia potensi besar sebagai carbon sink. Jadi contohnya, di mana Seram bagian timur, di Halmahera, di Papua lebih banyak. Lamun-lamunnya mayoritas terkoneksi dengan perairan laut dalam, kayak gitu kan. Dan terus kemudian ada beberapa, mayoritas area di sana itu memiliki pola pasang surut campuran cenderung semidiurnal, artinya ada pergantian pola pasang surut pada saat MSL menuju pasang, air yang lebih dingin akan masuk ke area lamun dan dia akan mendorong proses biogeokimia membuat ekosistemnya sebagai carbon sink. Nah, itu yang justru belum banyak diteliti, kayak gimana fitur biogeokimia di perairan-perairan tersebut. Atau bahkan di perairan-perairan yang memiliki ekosistem lamun berhadapan langsung dengan sungai besar, seperti Delta Mahakam. Nggak banyak orang menyangka bahwa ternyata di Delta Mahakam lamunnya banyak. Kalau nggak ada lamun di situ, nggak mungkin saya ketemu dugong, ketemu gurita, dan bisa makan enak di situ. Atau ada beberapa dugong dan penyu hotspot, karena penyu kan banyak yang punya penelitian atau banyak lembaga yang punya transmitter satelit, dan kemudian mereka ternyata mendatangi area-area yang kok kayaknya agak aneh ya, mereka mampir ke situ gitu. Nah, ternyata di situ ada lamunnya gitu. Jadi hal-hal ini yang sebetulnya mulai perlu kita kombinasikan, karena area hotspot lamun tersebut karena terkait dengan pola ruaya ataupun pola jelajah makan dari mega herbivore tadi, mendukung ekosistem lamunnya berperan sebagai carbon sink. Itu. Kalau untuk sumber pembelajaran, untuk identifikasi mayoritas kebanyakan menggunakan Seagrass Watch. UB, Universitas Brawijaya, sudah menerbitkan panduan khusus untuk praktikum ekologi laut tropis, di dalamnya ada lamun.
KI, tapi yang versi internasional sudah bahkan menerbitkan SIGRAS, silabus khusus untuk pendidikan Lamun secara spesifik, yang kalau misalnya kita nanti terjemahkan dan kita ubah sesuai dengan beberapa spesifikasi, bisa kita jadikan muatan lokal untuk mendorong tadi hal yang sempat nukil oleh Mas Abadi, supaya aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk publik bisa berdampak untuk kemajuan ke depan. Itu dulu Mbak Dea. Baik. Nah, ini juga Mbak Nani ada dosen dari UB langsung nih, ada Mbak Citra nih. Oh iya Mbak Citra, Nah, gimana nih baru Mbak sampai Citra metode. manual Lamun gitu ya, mungkin bisa diinfokan juga Mbak. Tadi terkait yang di-mention Mbak Nani. Lagi ngelamun nih, Mbak Citra juga lagi di Lamun ini. Saya lagi dalam pertemuan juga, di dalam ruangan yang dalam pertemuan juga. Jadi kayaknya belum bisa banyak masuk. Cuma yang pasti dari yang saya baca tadi, dari yang disampaikan oleh Ibu Nani, gitu ya, dari yang disampaikan sama Mbak Nani, itu sangat menarik karena jadi ada baseline gitu ya. Kalau saya tadi langsung fokus di baseline-nya, fokus dalam baseline-nya, komparasi dengan beberapa negara gitu. Dan mungkin tadi sudah disampaikan juga, tadi saya pikir mungkin kalau dikomparasi dengan daerah-daerah yang lain gitu ya, tidak hanya di Sri Lanka dan Bahama ya kalau nggak salah, itu akan lebih cakep gitu kan. Tapi ya emang sekarang itu kan kita ini ya, PR-nya waktu untuk membaca itu kita terbatasnya sama waktu. Terus kalau untuk riset blue carbon, kan sebenarnya kayaknya kita masing-masing dari kita kayaknya banyak banget yang sudah melakukan itu. Saya sepakat dengan yang tadi sudah disampaikan. Jadi akan menjadi lebih baik ketika ada bayangan saya tuh kayak ini loh, kayak reef check begitu kan. Jadi kayak reef check. Jadi orang-orang di siapapun itu ketika sudah mengerjakan analisis tentang SIGRAS dan tentang blue carbonnya, itu bisa akses dan submit langsung ke dalam aplikasi tersebut, apapun bentuknya, bisa website, bisa Instagram, mungkin apapun lah ya, itu bisa dibentuk dan bisa diawali sebenarnya. Mungkin itu saja dulu Mbak Dea, Mbak Nani. Aduh maaf ini. Maaf ya, Terima tunggu minggu kasih, depan Mbak aku Citra. kasih akreditasi. Multitasking ya. Mungkin Bapak Ibu dari BRIN, ada Pak Udi, Bu Nurul, terkait dengan manual yang bisa digunakan untuk mahasiswa ataupun peneliti dalam identifikasi maupun metode, ada masukan ataupun informasi. Oh, Pak Novi, silakan Pak. Ya, izin Mbak, karena tadi Mas Abadi menunjukkan secara langsung ke kami KKP. Terima kasih Mas Abadi informasinya. Kebetulan studi lokasi S3 saya di Queensland, di Moreton Bay, terkait bagaimana mengukur biomas Lamun dari data satelit, sehingga memang connect dengan yang disampaikan Mbak Dr. Ani ya, secara substansi begitu. Cuman memang lebih ke manajemen dari Mas Abadi. Jadi mungkin ada beberapa respon saya. Jadi sebetulnya perlindungan Lamun ini kalau dari jalur instansi saya itu sudah dilakukan antara lain dengan penetapan kawasan konservasi ya. Nah, gitu. Jadi ada kawasan konservasi yang dikelola oleh nasional, KKP langsung, ada unit-unit pengelola kawasan konservasi untuk kawasan konservasi yang dikelola KKP, kemudian ada KKD ya, kawasan konservasi daerah yang dikelola oleh Pemda, walaupun dalam penetapannya dan penyusunannya termasuk zoningnya, zona inti, pemanfaatan dan lain-lain itu ada penetapan dari menteri kami, ya, Menteri KKP, termasuk prosedur-prosedurnya lah begitu. Jadi kita mensupervisi
daerah untuk mengusulkan dan menetapkan kawasan konservasi daerah. Jadi kalau hal terkait perlindungan ini sudah dari jalur non blue carbon sebetulnya ya, sudah lama begitu. Termasuk ada usaha-usaha untuk transportasi Lamun, walaupun itu masih eksperimen, itu hal seperti itu. Nah, kemudian menurut saya Lamun ini mendapatkan momentum tambahan, ya, momentum tambahan dengan euforia blue carbon ini. Euforia blue carbon, kemudian ada tambahan euforia perdagangan karbon, gitu ya, sehingga apa ya, ya mungkin ini salah satu motivasi kita ngelamun sore-sore, gitu. Tapi usaha-usaha perlindungan ekosistem Lamun itu sudah ada di sebelumnya, bahkan jauh sebelum Indonesia meratifikasi UNFCCC, gitu ya, 92-94 kita meratifikasi itu sudah ada. Itu mungkin dari jalur KKP. Kemudian untuk luasan-luasan mungkin perlu tambahan informasi. Jadi yang tertera sudah diverifikasi itu luasannya 294.000 hektar, gitu ya. Dari potensi masih bersumber dari laporan yang sama ya, status padang Lamun Indonesia dari Project Core Map, itu ringnya jadi 294.000 itu masih 15 hingga 35% dari estimasi luas total ya. Itu kalau dihitungkan itu ya, itu antara 800.000 hingga 1,8 juta hektar. Nah, kemudian itu berkorelasi dengan kebijakan satu peta yang akhirnya turun menjadi kebijakan wali data geospasial. Jadi ada instansi-instansi yang ditunjuk oleh BIG untuk memproduksi peta-peta tematik. Ya. KLHK antara lain adalah penanggung jawab atau wali data geospasial untuk peta mangrove. Gitu ya. Ada lagi list-listnya di KLHK itu, apa saja yang menjadi wali datanya. KKP juga begitu, ada list-listnya. Dan 2 diantaranya adalah peta terumbu karang dan peta Lamun. Skala 50.000. Jadi itu motivasi dari kebijakan satu peta yang turun menjadi instruksi menjadi produsen data geospasial ini didasari di masa lalu semua orang, semua lembaga itu bisa bikin peta sendiri-sendiri. Gitu kan. Sehingga petanya itu tidak selalu mengikuti kaidah-kaidah data geospasial, yang itu ada SNI-nya, ISO-nya, dan lain-lain. Bahkan kalau di-matchkan dengan peta dasar itu kewenangan dari BIG untuk membuatnya. Peta dasar itu antara lain peta garis pantai. Nah, itu kewenangan BIG. Itu tidak match, tidak klop, karena bikin sendiri-sendiri. Ya, jadi akhirnya pemerintah Indonesia mempunyai undang-undang geospasial yang pertama di tahun 2011, Undang-Undang 4 2011, yang itu turun akhirnya menjadi kebijakan satu peta, turun lagi menjadi kebijakan wali data. Jadi itu. Dan kami memang sekarang sedang melakukan pemetaan itu. Ini mungkin topik lain yang mungkin salah satu kandidat saat saya kena giliran nanti, gitu ya, terkait pemetaan Lamun nasional ini. Kita memakai machine learning dan lain-lain semacam itulah. Itu nanti mungkin topik tersendiri. Yang itu sedang kita lakukan. Sudah muncul peta tentatifnya, ada Mbak Nurul, ada Mas Udi yang menjadi bagian dari tim ini, ada UGM, ya, ada Unhas, ya, ada BIG. Jadi instansi-instansi yang berkorelasi dengan penyusunan peta tematik resmi itu ada di kerjasama untuk memenuhi mandat wali data peta Lamun dan terumbu karang nasional ini. Gitu. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Sehingga maksudnya peta ini kalau orang bertanya atau di luar negeri bertanya, ini peta luas mangrove Indonesia itu berapa sih? Yang diacu yang mana? Ya wali datanya, KLHK. Gitu kan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan metode, tapi ya itulah data resmi Indonesia. Begitu. Itu maksud dari jalur kebijakan satu peta Indonesia. Kemudian mungkin terkait kalau keprojekan ini betul seperti Mbak Nani bilang, kalau sudah jalur ke keprojekan ya, itu kita mengacu pada
sistem-sistem keprojekan karbon yang dikoordinatori oleh dulunya KLHK, gitu ya. Sistem registrasi nasional. Di sana ada metodologi pengukuran yang harus masuk dan disahkan, begitu ya, yang kemudian dipakai semacam itu. Kemudian nanti kalau sudah ke level keprojekan, urus ada lembaga verifikasi validasi, begitu ya, yang harus memvalidasi proposalnya, memvalidasi asumsi baseline-nya. Kemudian setelah proyek berjalan dan selesai, ada laporan capaian aksi mitigasi yang harus diverifikasi. Ya. Validasi itu proposalnya, asumsi-asumsi yang digunakan, verifikasi itu bukti bukti capaiannya, semacam itu sudah keprojekan. Ya mungkin ya topik yang lain lagi nih, cocok. Seperti itu. Cuman prinsipnya tadi yang seperti sampaikan di awal, prinsipnya proyek karbon ini termasuk untuk blue carbon itu harus memenuhi kaidah antara lain additionality, sehingga kita tidak menjual stok karbon, kita tidak menjual existing stok, tetapi pertambahan stok dari suatu aksi, gitu ya, semacam itu. Betul kata Mbak Nani tadi, ini mungkin tadi saya yang pertama saya sempat mencatat sehingga agak sistematis. Ini saya sudah berpindah tempat sehingga berdasarkan ingatan. Kata Mbak Nani betul, ada seasonal variation di Lamun, sehingga dalam standar produk data peta Lamun nasional sebagai mandat wali data itu kita cantumkan dari input penelitian dari Mas Pramaditya Wicaksono, koordinator project yang dikontribusikan untuk peta Lamun ini, untuk memilih ring waktu di mana peak Lamun itu terjadi. Ya, sehingga updating kita nanti sebagai wali data kita harus mengupdate ya itu di ring waktu peak season-nya Lamun itu. Sudah ada indikasinya semacam itu. Itu kita cantumkan di dokumen standar produk data sebagai mandat wali data itu. Ya, itu ada. Jadi jangan sampai time series analysis itu yang satu di masa meranggasnya Lamun, katakan seperti itu, yang satu di masa peak season-nya, maka interpretasinya akan bias. Itu memang tantangannya berbeda dengan yang evergreen vegetation ya, kayak mangrove dan hutan tropis itu evergreen. Jadi mungkin ini isu-isu secara umum yang mungkin dari kami kalau saya sendiri masih melakukan penelitian, masih di teknis, tapi juga terekspos dengan regulasi kebijakan. Jadi ya itu mungkin kontribusi-kontribusi dari rekan-rekan akademisi ini untuk juga selain melakukan pure research, itu juga untuk melakukan applied research untuk support ke kebijakan. Sementara itu yang dapat saya respon, semoga tidak ada yang terlewat, tapi insya Allah nanti kita akan berinteraksi terus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Novi dan juga tadi para penanya. Ini tidak terasa ya, waktu kita sudah hampir 1,5 jam dan saya sudah diingatkan. Ya, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena kegiatan ini akan secara rutin dilakukan. Insya Allah ini akan sebulan sekali dan mungkin nanti hostnya ya akan bergerak, tidak hanya kami dari IPB tapi juga ke teman-teman lain yang mungkin sudah di-assign dalam kegiatan ini. Nah, Bu Nani, Mbak Nani mungkin izin yang penting nanti wakili dari mungkin sebelum Pak Bayu ada yang mau disampaikan? Oh ya, enggak, ini hanya informasi tambahan karena terima kasih Mbak Dia sebelumnya dan Mbak Andriani yang sudah memberikan presentasi yang cukup komprehensif. Mohon maaf sebelumnya Pak, suaranya agak jauh. Ya. Kalau sekarang sudah jelas belum? Ya. Sudah ya. Ya, terima kasih Mbak Dea ya atas kesempatannya. Saya mewakili dari Pusat Riset Oceanografi dari BRIN. Tadi kan sempat ditanyakan mengenai
panduan gitu ya. Ya, silakan Jadi Pak. Baik. untuk panduan terkait dengan dengan pengukuran struktur vegetasi lamun atau mungkin juga transek lamun itu kami sudah ada sebenarnya. Dan sudah punya beberapa versi dan termasuk juga untuk pengukuran karbonnya. Waktu itu kami kembangkan juga untuk wilayah yang tingkat regional, Mas ya. Nah, memang untuk saat ini aksesnya itu yang menjadi masalah karena dulu memang kami punya sistem informasi yang menyediakan tidak hanya informasi dari kesehatan lamun dari kegiatan kornet, tetapi juga informasi mengenai dokumentasi yang dihasilkan dari situ gitu ya, termasuk panduan data. Nah, saat ini kami sedang berproses ini sebenarnya dengan back to back dengan Mas Novi nih dari KKP untuk pelan-pelan memindahkan informasi-informasi yang tadinya dan publikasi yang tadinya ada di kami ke sistem yang ada di KKP. Nah, tolong koreksi ya Mas Novi ya kalau ada yang kurang. Jadi ini langkah awalnya kemarin kami sudah memetakan informasi apa yang ada di sistem kami dulu yang sempat online itu yang bisa atau yang dibutuhkan oleh KKP dalam waktu dekat saat ini. Nah, mungkin nantinya akan keseluruhan sistemnya itu akan ditransfer ke KKP. Jadi mungkin harap bersabar, tapi misalkan membutuhkan panduannya secara cepat itu juga bisa dilakukan secara personal mungkin ya request-nya. Bisa request personal ke institusi maksudnya. Mungkin demikian Mbak Dea untuk tambahan dari kami. Baik Pak, terima kasih informasinya tadi karena tadi ya data-data tersebut perlu dicantumkan nanti mungkin di database ataupun di sistemnya KKP sehingga sedang dalam proses, jadi harap bersabar untuk yang mau mengakses. Tapi tadi terima kasih karena dipersilahkan untuk bisa menghubungi langsung gitu ya, mungkin teman-teman dari LIPI ataupun tadi bahkan ada UB di IPB pun kami ada beberapa buku yang digunakan dalam acuan identifikasi dan juga metode untuk analisis data ya lamun. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun teman-teman yang melakukan penelitian lamun. Tadi mungkin Mbak Nani sebelum kita tutup itu ya ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan. Pengen pantun tapi nggak tahu pantunnya apa ya. Cakep. Biasanya Bu Nurul nih yang bantuin ngepantun. Bu Nurul ada pantun, Bu. Mbak Susan? Mbak Susan harus ngomong tuh. Dari KI, silahkan Mbak. Nggak ada sih, sudah diborong semuanya nih sama Mbak Nani dan Mbak Dea. Mbak Susan harus ngasih tahu kenapa perlu ada ngobrol lamun, kan banyak juga yang nggak ikut kemarin. Iya, jadi mungkin sedikit saja ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Dea, jadi terima kasih banyak. Ini di ngelamun pertama bertahan hingga 79 peserta. Oh, turun ya, karena tadi sempat mencapai paling tinggi 103. Jadi harapannya kita semakin mendorong ini ya, bagaimana upaya-upaya untuk pelindungan ekosistem lamun dan semakin mengerti sebenarnya nilai pentingnya apa gitu. Tadi sudah banyak diulas. Harapannya juga kegiatan ini menjadi lem gitu ya, lem bagi kita semua untuk bisa menyatukan kita semua, saling berbagi informasi yang ada, dan tentunya harapannya ini bisa mendukung juga upaya pemerintah kita. Tadi Mas Novi juga sudah banyak sharing, para peneliti muda dan semua pihak yang memiliki interest atau ini ya terhadap dukungan terhadap lamun. Kita bertemu lagi mungkin ya Mbak Dea, tadi disampaikan yang berikutnya ini nanti mungkin akan dari teman-teman, mana saya lupa, dari mana ya Mbak Dea ya? Kalau dilihat ini dari Umrah ya. Oh, dari Umrah nih Kang Adit. Mungkin bisa di-spill Kang Adit, bulan depan kita mau bahas apa Kang Adit? Kang Adit masih ada di sini? Di Zoom ada. Kang Adit, bulan depan kita mau share apa, Kang Adit? Dia pusing, banyak banget dia bahannya tuh. Banget ya. Iya Nanti nih. lah mungkin kita ada informasi untuk beberapa next temanya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga
tetap istiqomah nih, terutama juga terima kasih banyak kepada narasumber dan juga moderator host kita hari ini. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu virtual. Iya, mungkin bisa kasih emot love Iya, love dulu ya. di Oke. Zoom, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Baik, berkenan dan mohon baik. maaf apabila ada Tadi kekurangan. seperti yang disampaikan oleh Mbak Susan bahwa bulan depan itu akan ada lanjutan ya yang kedua, sesi yang kedua. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan hari ini kita menutup bulan 2024 menutup tahun di Desember 2024 ini dengan kegiatan yang baik, bermakna dan berguna, dan nanti ini menjadi spirit ataupun penyemangat untuk melanjutkan ngelamun di 2025. Bapak Ibu tadi yang bertanya nanti akan kami kabari karena kami kasih giveaway mengenai buku Ekosistem Padang Lamun dari IPB Press. Jadi nanti panitia akan mengkontak tadi yang sudah bertanya di kegiatan ngelamun sore-sore ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nani ya selaku yang sudah sharing hari ini. Kemudian juga tadi ada Bapak Ibu dari KKP, dari BRIN, dari Tarakan, dari UGM, kemudian juga dari mana tadi banyak sekali ya, dari Umrah, dari Unpad, UB, Unsud, kemudian juga teman-teman mahasiswa. Semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat menutup tahun ini dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara ngelamun sore-sore 2025 bulan Januari nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya, Mbak Dea, Mbak Nani. Semuanya terima kasih. Ya, Mbak Dea. Terima kasih Mbak Nani. Thank you. Mbak Susan. Terima kasih Ya. Mbak Nani, Mbak Dea. Thank you ya. Pokoknya ini baru pertama ya. Berikutnya. Terima kasih Pak Bayu. Salam kenal Pak. Ibu Bapak. Terima kasih juga yang dari Timur Leste sudah join. Iya ya, sama-sama Ibu. Izin live ya. Izin live. Izin live Mbak Dea. Tinggal dikombinasikan dengan data LiDAR.